Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bu Khotijah, Ya, Bu. saya Dr. Lili, mahasiswa dari NHM ini mengadakan penyembuhan. Berkenan untuk waktunya, Bu. Ya, silakan masuk, Bu Dokter. Ini bibirnya. Ya, ini saudara saya. Oh ya. Maaf ini ganggu waktunya, Bu Khotijah. Ya, silakan duduk, Bu Dokter. Ini saya dari NHM mengadakan penyembuhan sebentar saja ya terkait demam berdarah, penyakit demam berdarah, dan bagaimana cara hidup kita, cara hidup bersih untuk mencegah terjadinya penyakit demam berdarah ini. Soalnya di musim sekarang ini banyak sekali orang yang sakit demam berdarah. Jadi siapa tahu dengan penyuluhan ini bisa memberikan sedikit ilmu kepada Bu Khotijah dan ibunya ya, supaya nggak tasep penyakit demam berdarah, dan supaya mudah-mudahan tidak terjadi ya Bu ya. Sekarang kita mulai nih. Apa itu demam berdarah ya? Jadi demam berdarah itu demam yang disebabkan karena gigitan nyamuk Aedes aegypti ya. Kita kena gigitan nyamuk itu terhadap badan kita akan timbul gejala demam. Demamnya tinggi. Misalkan kita mau ngasih obat penurun panas, penurun demam, itu saat itu bisa turun, tapi nanti akan demam lagi. Kadang-kadang demamnya bisa 3 hari atau lebih. Dan ada nyeri ulu hati. Itu biasanya orang sakit perut, mual, nafsu makan, kadang-kadang sampai muntah. Terus linu-linu seluruh badan. Ya, maksudnya seperti mirip orang sakit flu itu, linu-linu seluruh badan. Kemudian timbul ini tintik-tintik merah di seluruh badan ya. Yang terakhir mungkin yang parah itu sampai timbul perdarahan ya, bisa berdarah, mimisan, atau mungkin pada saat BAB keluar darah. Ini gejala yang timbul dari sakit demam berdarah. Kemudian apa yang kalau misalkan ada seperti ini, timbul gejala-gejala seperti ini, apa yang bisa kita lakukan di rumah ya? Bisa kita perbanyak minum air, kemudian makan makanan yang bergizi, kemudian istirahat total ya, dan menjaga kebersihan. Apa yang bisa kita lakukan untuk kebersihan ini ya, di lingkungan rumah itu kita bisa melakukan 3M ya. Pertama, membersihkan dan menyikat bak tampungan air, seperti misalkan bak mandi atau ada kolam ya, ada kolam ikan atau kolam renang, itu bisa kita bersihkan mungkin seminggu sekali, atau bak penampungan air minum. Dan kita yang kedua menutup bak penampungan air. Dan yang ketiga membuang kaleng-kaleng bekas atau tempat-tempat yang jadi penampungan air. Misalnya jentik nyamuk banyak bersarang di situ. Jadi kita gali kubur supaya tidak menampung jentik nyamuk. Kemudian apalagi yang bisa kita lakukan untuk mencegah demam berdarah ini? Saat tidur mungkin kita bisa pakai lotion anti nyamuk. Lotion anti nyamuk ini
terutama anak-anak ya, anak-anak itu lebih cepat apa gejalanya itu eh, terkena demam berdarah ini lebih cepat untuk parah jelek. Jadi mungkin nanti kalau ada anak-anak kecil di sini ya pokoknya sebelum tidur atau sebelum berangkat sekolah bisa dipakaikan lotion anti nyamuk. Kemudian bisa kita tanam ya, tanaman pengusir nyamuk seperti tanaman rosemary, lavender. Mungkin untuk daerah sini jarang tanaman itu di perkotaan itu banyak. Ya. Nah, yang paling penting tadi ini eh, ikan, ikan ikan pembasmi jentik nyamuk itu banyak itu pasal solusinya. Ya, terus bubuk kita bisa minta ke puskesmas biasanya ada bubuk pembasmi jentik nyamuk sehingga itu yang nyamuknya itu jentik nyamuk bisa hilang, bisa mati, bisa terhindar dari demam berdarah. Dari sini mungkin ada yang ditanyakan dari Bu Hotija, bibitnya. Ya Bu Dokter, saya mau nanya, kalau bisa menyembuhkan dikasih makanan apa ya Bu Dokter? Kalau untuk mempercepat penyembuhan ya, misalnya kita bisa memberikan tambahan nutrisi seperti kurma. Ya, kurma itu banyak mengandung glukosa itu gula. Ya, jadi kandungan gula di buah kurma itu tinggi sehingga kalau kita makan itu dapat mengembalikan energi. Apa yang tadinya orangnya lemes itu bisa sehat dengan bisa pulih dengan cepat. Kemudian yang mungkin orang-orang banyak tahu tuh jambu biji. Ya, jambu biji biasanya bisa dimakan biasa atau dibuat jus, lebih enak dibuat jus. Itu kandungan jambu biji itu vitamin C-nya tinggi, banyak kandungan lain juga sehingga bisa mencegah dehidrasi. Ada lagi daun pepaya. Daun pepaya itu juga bisa menaikkan trombosit. Kalau demam berdarah biasanya dapat menurunkan kadar trombosit dalam darah. Tapi yang penting dari kalau sudah kena demam berdarah ini banyak minum terutama dan makan makanan yang bergizi. Misalnya kalau orang sakit kan males makan, nafsu makannya berkurang gitu. Jadi silakan makan apa aja yang penting kandungan nutrisinya tinggi. Ada lagi mungkin? Enggak, dia dari dokter, takut ada tetangga saya sakit, biar saya ngasih tahu harus banyak minum, harus makanan-makanan yang bergizi. Ya. Jadi apa yang didapat sama Bu Tiga bibitnya dari ini mungkin nanti bisa dibagikan ke sanak saudara atau ke tetangga. Jadi biar ada gejala-gejala seperti ini, oh ini mungkin demam berdarah, jadi biar nggak kasep. Nah, terus habis itu bisa membantu mereka juga untuk menjaga kebersihan lingkungan. Ya, ada kaleng-kaleng bekas itu dikubur, ditutup, atau mungkin bisa juga didaur ulang, jadi tidak menumpuk di rumah. Ya. Ada lagi mungkin? Ya udah Bu Dokter, makasih. Ya ini maaf mengganggunya ini karena penyuluhan saya ini. Atau mungkin dari bibinya ada yang mau ditanyakan? Saya mau ngomong, katanya, Bu Dokter, aku nanya, gimana keponakan aku kira-kira sembuh penyakit berdarah? Kalau penyakit demam berdarah sudah kena penyakit demam berdarah itu bisa sembuh atau tidak, itu yang pertama kali ya kita minta sama Gusti Allah ya, kan semua penyakit itu dari Gusti Allah. Jika Allah mengizinkan ya insya Allah sembuh. Kemudian yang kedua
penanganannya kita. Kalau misalkan tadi saya sudah bilang kalau demam ya sampai 2 hari 3 hari gak membaik, cepat bawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Nah, kalau penanganan kita cepat ya, insya Allah itu penyembuhannya lebih baik, lebih bagus penyembuhannya. Tapi kalau misalkan datang ke fasilitas kesehatan dalam kondisinya tidak bagus, itu kemungkinan jelek hasilnya. Ya. Yang pertama kembali lagi ke intinya, kalau sudah ada demam tinggi, dikasih penurun demam tidak sembuh-sembuh, ya apa yang bisa kita lakukan di rumah tadi? Banyak minum air dan makan makanan yang bergizi. Tidak membaik lagi, bisa dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat ya, untuk segera diperiksakan sama dokter di sana ya. Ada lagi mungkin dari Bu Khadijah bibitnya? Udah, makasih banyak dulu udah tanggap sedikit-sedikit. Nanti kalau Ya, kalau misalkan ada yang kurang paham nggak apa-apa, nanti bisa menghubungi saya ya. Nanti saya kasih nomor HP saya. Siapa tahu saya bisa membantu. Nah, ini saya terima kasih banyak sudah diluangkan waktunya untuk mengadakan penyuluhan terhadap Bu Khadijah sama bibitnya. Saya mau pamit undur diri dulu ya. Terima kasih banyak ya, Dep, ya. terima kasih. Ya, Ya. terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.